Qad aflaha man tazakka. Sungguh pasti. Aflaha yang selalu kita minta, hayya 'alal falah. Sungguh sudah beruntung, menang. Siapa orang yang menang? Man orang. Tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari syirik, mensucikan dari nifak, orangnya munafik, mensucikan dari hasad, mensucikan dari takbur, mensucikan dari yang disebut dengan uyub, jamak dari aib, semua cacat-cacat hati. Proses ini dalam istilah ilmu tasawuf disebut dengan takhalli. Takhalli artinya kosong, mengosongkan dari yang kotor-kotor. Kalau kita mau minum, gelasnya kotor, tidak bisa langsung dituang air zam-zam, tak bisa langsung dituang air teh, bersihkan dulu. Proses pembersihan itu disebut dengan tazakka, atau istilah lainnya tazkiyatun nafs. Proses pensucian hati, proses pengkosongan hati. Jadi jangan terjebak pada istilah. Makanya saya mengembalikannya ke ayat, balikkan dari ke ayat. Orang yang spesialis di bidang ini, tasawuf, diambil dari kata sofa. Sofa artinya jernih, bening. Khuzma sofa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Tazkiyah, pensucian. Nafs, pensucian jiwa. Pengajian kita subuh ini tentang tasawuf. Oh, jangan pakai tasawuf. Tasawuf itu bid'ah. Tasawuf itu khurafat. Tasawuf itu takhayul. Tasawuf itu tak betul. Oh, kalau gitu kita mengkaji tentang tazkiyatun nafs. Oh, ini yang benar. Sama aja. Dia kan proses. Maka pintu masuknya, kalau kebetulan masyarakat itu sudah terbiasa dengan kajian tasawuf, kiai-kiainya, mbah-mbahnya, kakek-kakeknya tasawuf, masuknya dari pintu tasawuf. Kita kaji masalah tasawuf. Tapi kalau masyarakat di situ anti dengan tasawuf, masuknya dari pintu tazkiyatun nafs. Kajian kita adalah tazkiyatun nafs. Kalau masyarakat di situ belum mengenal tazkiyatun nafs, kalangan terpelajar yang maunya, sukanya tafsir ayat, masuk dari pintu ayat. Ayat yang akan kita kaji subuh ini adalah qad aflaha man tazakka. Di situ tidak populer kajian ayat. Masyarakatnya, kakeknya tasawuf, pamannya tasawuf, orang tarekat. Masuk dikaji. Subuh ini kita mari menafsirkan ayat. Langsung perlawanan. Memangnya Ustadz ahli tafsir. Dapat tafsir dari mana? Ini sudah tercium-cium bau-bau salafi nampaknya ini. Bau-bau Muhammadiyah ini. Karena yang selalu mengkaji ayat, hadis adalah kalangan dari modernis. Al-Irsyad, Muhammadiyah, Persis. Sedangkan yang tradisional, konservatif, kalau di kota kan, Nahdlatul Ulama, PRT, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, Nahdlatul Watan. Itu masalah metode pintu masuknya saja. Jangan bertengkar di pintu masuk sehingga lupa substansi. Substansi isinya adalah tazkiyatun nafs. Orang yang spesialis di bidang itu tasawuf. Apa yang isinya? Proses pengkosongan qalbu dari
syirik, nifak, hasad, takbur, ujub, semua penyakit-penyakit batin. Setelah dia bersih, wa dzakara asma rabbih fasalla. Wa dzakara asma rabbih. Proses kedua itu yang disebut zakara, zikir, mengisi hati dengan yang baik-baik, diisi dengan ridha, diisi dengan qanaah, diisi dengan tawakal, diisi dengan semua yang baik-baik. Zikir, proses pengisian dengan yang baik-baik ini istilahnya tahalli. Tahalli, mengisi, menghiasi qalbu dengan yang baik-baik. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Baru yang ketiga, fasalla. Salat. Salat itu yang kita laksanakan salat. Tegak, ruku, sujud. Secara syariat, salat itu adalah ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir, ditutup dengan salam. Ucapan, maksudnya rukunnya ada rukun ucapan, Fatihah. Siapa yang tak baca Fatihah, salah baca Fatihah, batal salatnya. Perbuatan, tegak, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Dibuka dengan takbir, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Salat. Tapi makna lain daripada salat adalah as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah mi'rajnya orang beriman. Isra Mi'raj bukan setahun sekali, itu yang setahun sekali peringatan Isra Mi'raj. Itu agenda PHBI, Panitia Hari Besar. Adapun mi'rajnya orang beriman adalah salat. Mereka selalu pakai istilah-istilah biar supaya mudah mengingatnya. Istilah itu digunakan untuk mudah mengingat. Tahalli, tahalli, tajalli. Tajalli artinya Allah menunjukkan kuasanya. Salat itu kuasa Allah. Kita diperlihatkan kuasa Allah. Rukun salatnya sama, bacaan salatnya sama, tapi rasa salatnya tak sama. Ana yang jadi imam, ana yang mengajar salat dengan makmum yang di belakang, belum tentu sama antara rasa dia. Dan di antara keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bisa makmum itu tak tahu rasa ana. Andailah makmum itu tahu rasa ana, dan ana tahu rasa makmum, makmum itu tahu rasa ana, bahwa ana tak khusyuk. Dan ana tahu rasa makmum itu bahwa dia merasakan ana tak khusyuk. Apa tak kacau solat itu? Jadi itu bagian juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini masih ada kita lagi. Kita berusaha. Kita masih berusaha lagi. Berusaha untuk tidak syirik, berusaha untuk tidak nifak, berusaha untuk tidak hasad, berusaha untuk tidak takbur, dan seterusnya. Ini masih ada usaha untuk mengisi. Berusaha untuk ridha, berusaha untuk qanaah, berusaha untuk tawakal, berusaha untuk zikir. Ini sudah kita serahkan. La haula wa la quwata illa billah. Lalu kemudian kita angkat. Semuanya hanya Engkau. Aku tak ada lagi apa-apa. Allah. Allahu akbar kabir. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Saat itu kita sudah melepaskan diri kita dari semua embel-embel. Kita merasa besar, Allahu akbar kabir. Kita dipuji-puji orang, walhamdulillahi katsir. Kita merasa diri kita suci bersih, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah lepaskan semua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Barulah penyerahan seutuhnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah itu berdialog dengan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah, hamidani abdi. Hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, asna alayya abdi. Hambaku sedang memuja-muji aku. Malik yaumiddin. Kata Allah, azzamani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah menjawab, sa'alani abdi walahu ma sa'al. Hambaku sedang meminta kepada aku. Ihdinas siratal mustaqim. Dia akan mendapatkan apa yang dia minta. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Habis itu kita baca ayat. Habis itu kita pun menunjukkan ini di luar kuasa kita, itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makna lain dari tajalli adalah Allah menunjukkan. Diambil dari kata jaliyun. Lawan dari kata khafiyun. Khafi tak nampak. Jali nampak, jelas. Makanya kalau MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, ada namanya khata' khafi, ada khata' jali. 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 Bahasa awak jale. Jali, jali. Jelas dia salah kelirunya. Jadi tajalli Allah menunjukkan. Tapi jangan diartikan tajalli itu Allah bersemak, Allah menjelma, penampakan jadi kucing Anggora, lalu menyembah kucing seperti orang Mesir, banyak dewa-dewa kucing. Penampakan jadi burung merak, lalu burung merak jadi simbol. Tajalli, falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah tajalli ke atas bukit Tursina, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Maka membuat Nabi Musa sa'iqa, pingsan. Tajalli di situ. Apakah Allah menjelma jadi bukit Tursina? Tidak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukit Tursina berubah menjadi Allah. Bukan. Lalu apa maksudnya tajalli di situ? Abdullah bin Abbas ditanya. Orang yang paling mengerti tentang Al-Quran. Abdullah bin Abbas, ya. Waktu Allah tajalli menampakkan kuasanya di atas bukit Tursina. Yang dilihat Nabi Musa itu apa? Apa yang dilihat Nabi Musa? Kata Abdullah bin Abbas, Nabi Musa melihat cahaya. Sebesar apa cahayanya? Nah, Abdullah bin Abbas menjawab dengan isyarat. Sebesar ujung kelingking. Dilihatnya cahaya sebesar ujung kelingking. Pingsan. Padahal Nabi Musa kekuatannya 30 laki-laki yang gagah perkasa. Waktu dia menggeser batu yang menutup sumur itu kan 30 kepala suku itu yang tak bisa menggeser, dia sendiri. Pingsan dia. Apalagi kita. Jadi jangan bayangkan macam film-film religi datang cahaya dari atas. Lalu terang. Oh, sebesar ini cuma cahaya. Pingsan. Ketika itu apa kata Nabi Musa? Falamma afaqa. Ketika Nabi Musa sadar dari pingsannya, tubutu, tobat aku tak mau minta-minta lagi. Tiba-tiba orang sekarang update status, tunjukkan aku kuasa. Pecahlah pembuluh darah kau. Kalau sampai nampak kuasa Allah SWT. Nah, Allah menunjukkan kuasanya itu sesuai dengan keinginan kita atau keinginan Allah? Maka disitulah nanti muncul pada wali-wali apa yang disebut dengan karomah. Karomah itu bukan request. Kalau request itu sihir. Sihir bisa di-request. Karena berteman dengan jin. Kalau karomah itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan Allah Subhanahu wa taala apa? Jadi macam-macam. Jadi banyak orang mengatakan, Ustadz, kenapa wali-wali itu banyak karomahnya? Kenapa sahabat Nabi nggak ada karomahnya? Nah, ini orang kurang piknik, kurang jalan-jalan. Waktu Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat, Ya Sariyah Jabal, kata dia. Ya Sariyah, wahai pasukan. Pasukan yang dikirim untuk berperang itu namanya Sariyah. Jabal, berlindung ke bukit. Dia sedang khutbah di Madinah. Khutbahnya di Madinah. Minta lindung ke bukit.
Dan orang pasukan yang dikirimnya itu nama negeri Nahawan. Nahawan. Di Nahawan itu mereka mendengar, kami berlindung ke bukit, maka kami selamat. Kenapa? Kami dengar Umar bin Khattab. Sekarang apa namanya itu? Streaming. Nampaknya. Itu karomah. Tapi bukan kehendak dia. Seandainya karomah itu kehendak Umar, maka Umar tidak mati ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Apakah Umar itu tahu bahwa dia akan ditikam oleh Abu Lu'lu'ah? Tak tahu. Kalau gitu dia tak ada karomah. Ada, tapi ditutup Allah. Seandainya dibuka Allah, unlimited. Dan Umar tahu bahwa dia akan ditikam. Dia tetap pergi. Berarti dia mati bunuh diri. Ditutup Allah. Apakah Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan ditikam Abdurrahman ibnu Muljam? Tak tahu. Kalau gitu dia tak punya karomah. Dia punya karomah. Jadi kalau kita ke tempat kiai, lalu mau ngetes. Ini kiai tahu nggak apa dalam hati saya? Ternyata kiainya nggak punya karomah. Kenapa? Dia kasih teh manis, saya minta kopi susu. Ada yang ditutup Allah. Dan sengaja ditutup Allah. Dan dia minta tutup. Karena kalau dibuka kan rusak sekali hati saya. Kalau tahu saya apa yang ada dalam hati Ame. Apa yang ada dalam hati Pak Haji. Apa yang ada di dalam hati Udas. Apa yang ada di hati Antum. Anehnya orang sekarang, ada yang zikir tertentu. Ya Allah, supaya aku tahu apa sih arti murid-muridku. Supaya dia lebih yakin kepada aku bahwa aku ini adalah guru spiritual. Kita sedang kena penyakit ujub. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub, terkagum-kagum dengan dirinya, itu adalah tanda lemah akalnya. Jadi kalau ada orang yang zikir tertentu, niatnya supaya tahu apa isi hati orang, dia level berapa? Paling rendah. Paling rendah. Bahwa Allah kasih karomah, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada zaman dulu, kira-kira 100-200 tahun yang lalu, ulama-ulama itu diberikan karomah, bisa berjalan di atas air, enggak mempan peluru. Di zaman itu yang diperlukan memang itu. Karena dia menghadapi tukang santet, tukang sihir. Memang itu yang diperlukan. Di zaman sekarang, kalau ada misalnya kiai yang jalan di atas air, terus untuk apa jembatan Suramadu? Di zaman itu memang perlunya itu. Di zaman Nabi Musa, memang perlunya tongkat yang berubah menjadi ular. Di zaman Nabi Muhammad SAW nggak perlu. Karena tukang sihir waktu itu tidak sedahsyat zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa memang perlunya untuk kenabian itu ada orang lumpuh bisa berdiri. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipahami karomah atau mukjizat pada wali-wali, karomah pada nabi-nabi, mukjizah pada orang biasa, ma'unah, pertolongan Allah SWT, itu berdasarkan kudrat, iradat, murni, kehendak Allah. Bisa jadi kemauan si hamba yang disetujui Allah, bisa jadi hambanya nggak mau tapi Allah mau. Nah, itu sesuai. Jadi kalau ada orang berpikir, dia zikir, wa dzakara asma rabbih, mau ini, mereka seperti baina kal mayyiti baina man yaghsiluhu, seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Seperti mayat di tangan orang yang memandikannya. Kalau saya mayat di tangan orang yang memandikan, tak mungkin tangan saya gini. Terserah dialah, mau pegang hidung saya, mau pegang. Begitulah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kau kasih, kasihlah ya Allah. Apa yang mau kau kasih, kasihlah ya Allah. Jadi nabi-nabi itu sudah sampai kepada level itu. Apa yang mau kau kasih, apa yang mau kau beri, berilah ya Allah. Ditempatkannya di istana Fir'aun, siap. Dikeluarkannya dari istana Fir'aun, siap. Di tengah kekuasaan Fir'aun dapat fasilitas semuanya, siap. Tiba-tiba terusir dari istana Fir'aun sampai mau minum pun payah, makan pun payah, siap. Karena dia sudah sampai pada maqam Allah menunjukkan kuasanya, tak lagi ada daya dan upaya dia. Kaji-kaji seperti ini di sebagian orang
menarik. Tapi di sebagian orang, menurut dia, inilah yang membuat umat Islam mundur. Maka jangan lagi kaji-kaji tasawuf. Sebagian lagi enak, suka dia, apalagi pada bab karomah ini. Kenapa? Itu menina bobok kan. Cerita wali ini, cerita wali. Kami baru pulang kemarin dari, kalau antum tengok update status dari Busilam. Busilam itu salah satu wali Allah namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi Syekh Abdul Wahab Rokan umurnya 115 tahun. Langsung dari Jabal Abi Qubais. Cerita tentang beliau itu, guru-guru kami dulu di kelas. Cerita. Ada guru saya namanya Ustadz Hafiz Yazid, guru akidah, sifat 20. Ceritalah dia tentang karomah Syekh Abdul Wahab. Datanglah sulung pendekar dari Riau. Pendekar antara raja-raja silat di Riau, dialah rajanya, sulung. Mau mengetes ilmu Syekh Abdul Wahab. Kalau memang betul Syekh Abdul Wahab ini wali, gimana karomah? Sampai di rumah Tuan Guru, di sana mursyid itu dipanggil Tuan Guru. Sampai di rumah Tuan Guru, sebagaimana biasa tamu diberikan, orang Melayu dikasih ceret. Pas mau digerakkannya ceret, tak bisa dia gerakkan. Kata Tuan Guru, kenapa tak minum sulung? Dituangkan Tuan Guru, minumlah. Ya Tuan Guru, habis itu mau dia ambil gelas, tak juga bisa. Kata Tuan Guru, kenapa kau tak minum? Diambilkan Tuan Guru. Udah berapa kosong? 2-0. Lama-lama bangkit emosinya. Aku datang bukan untuk ini, untuk bersilat, kata dia. Kalau memang hebat Tuan Guru, ayo kita bersilat turun ke bawah. Rumah orang Melayu, rumah panggung-panggung di atas. Mereka sedang duduk. Diambil Tuan Guru bulu ayam. Bukan bulu ayam kemoceng, bulu ayam satu. Waktu itu baru hujan, jadi di bawah tuh lumpur tuh masih lunak. Dijatuhkan Tuan Guru tuh bulu ayam tuh ke atas lumpur. Bulu ayam kalau masuk ke atas lumpur kan menancap kan. Sebelum kita bersilat, cabut dulu bulu ayam tuh sulung. Oh, kalau cabut bulu ayam kecil lah, kata dia. Ditarikkannya bulu ayam tuh, lepas semua bulu ayam tuh, namun tak tercabut dari tanah. Itu yang disebut dengan mencabut bulu ayam sungsang. Kalau mencabut bulu ayam itu kan dari atas ke bawah. Ditariknya dari bawah, bulu ayam itu lepas semua, tapi tak lepas dari. Itulah taubatnya sulung pendekar. Saat itu memang itu. Tapi itu bukan kemauan dia. Itu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau orang sekarang, kalau orang yang tak suka pada wali, itu pasti ada jin yang nahan-nahan. Hadisnya Sahih Muslim. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbah. Sampai aku cinta kepada dia. Fa idza ahbabtuhu. Kalau aku cinta kepada dia, fa akunu ainahu yubsiru bihi. Aku akan menjadi matanya, dia akan memandang dengan pandanganku. Aku akan menjadi telinganya, dia akan mendengar dengan pendengaranku. Aku akan menjadi tangannya, dia akan menggenggam dengan genggamanku. Aku akan menjadi kakinya, dia akan melangkah dengan kakiku. Bukan menyatu dengan Tuhan. Itu maka akidahnya mesti kuat. Sebelum masuk ke sini, dia mesti akidahnya dulu. Wujud, qidam, baqa. Kalau sampai dia berzikir, dia merasa menyatu dengan Tuhan, lalu dia berkata, tak dapat lagi kubedakan antara aku dengan Tuhan, akulah Tuhan. Sudah terbantahkan dengan mukhalafatu lil hawadis. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis. Itu maksud sifat 20-nya mesti kuat dulu. Dikunci dulu simpang-simpangnya itu. Supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan, nyasar-nyasar di dalam perjalanan zikir. Karena tujuan puncak pada akhirnya adalah ilahi anta maksudi. Yang ku maksud itu engkau. Engkau yang ku maksud. Yang ku cari bukan karomah-karomah itu. Bukan itu yang ku cari. Waridhaka. Ridhamu.
ridhamu lah yang ku cari. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya suami namanya Sayyidina Ali. Pernikahan mereka melahirkan seorang anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Apakah Ali Zainal Abidin itu wali Allah? Bukan sekedar wali, induk daripada wali-wali, sultan daripada wali pada zamannya. Lalu kenapa mati dibunuh oleh pasukan Yazid? Dipancung kepalanya, diarak-arak kepalanya keliling, ditusuk-tusuk pakai tongkat mulutnya. Begitu kemauan kehendak Allah SWT. Kenapa tidak datang malaikat mengasih tahu dia, hai Ali Zainal Abidin, janganlah kau pergi ke Karbala, nanti kau akan, Allah Subhanahu wa taala menutup itu supaya dia derajatnya wa yattakhidha minkum syuhada, meninggal mati syahid. Jadi kalau ada orang mengatakan Ali Zainal Abidin itu sudah tahu bahwa dia akan mati. Kalau tahu dia akan mati, dia tetap pergi juga, berarti bunuh diri. Kan ada hadis menyebut Pak Ustadz bahwa dia akan meninggal di Karbala. Iya, tapi siapa yang menetapkan bahwa dia akan meninggal hari itu dalam pertempuran itu? Ustadz Somad akan meninggal di Jakarta. Menurut hadis, ada hadis sahih, Abdul Somad akan meninggal di Jakarta. Lalu saya pergi juga ke Jakarta. Lalu berarti saya bunuh diri. Tapi kalau tak tahu harinya kapan, saya pergi. Karena saya disuruh berikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Adapun karomah-karomah itu hanya salah satu dari tajalli. Makanya yang diinginkan oleh wali-wali Allah yang makom-makom tinggi itu apa yang mereka inginkan? Yang diinginkannya adalah al-istiqamah. Khairun, lebih baik, min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Bahkan kata Sayyidul Aulia, Sultanul Aulia, sultannya para wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang baru sampai ke maqam tajalli itu, yang sudah lewat takhalli, sudah bersih, kosong sudah, baru diisi, sudah cantik, sudah dihiasi dengan ridha, qanaah, tawakal. Sampai dia pada awal-awal maqam tajalli, melihat kejadian-kejadian yang aneh pada dirinya itu, dia malu seperti maaf-maaf perempuan yang baru-baru pertama kali haid. Malu dia untuk menceritakan. Aneh bin ajaib, orang sekarang sengaja mau minta zikir dan wirid tertentu biar mengalami keanehan-keanehan. Akhirnya betul-betul jadi manusia aneh. Karena sekarang semua ingin aneh. Cuma anak aneh. Dengar pengajian agak 2-3 kali. Nggak menarik. Kenapa? Saya mau nyari yang aneh-aneh. Kita ini sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau ngaji ingin yang aneh-aneh, ya dapat yang aneh-aneh. Gitu juga kalau kita ingin istiqomah, insya Allah itu dapat. Tapi kalau kita ingin yang pengalaman aneh-aneh, ya betul aneh-aneh yang datang. Diuji dengan jin, diuji dengan setan, datanglah bisikan-bisikan jin ifrit dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya kaji ini untuk menunjukkan peta perjalanan bahwa kita dari ini sampai ke airport, nanti akan ke Cengkareng. Jadwal pertama ini berawal dari tahalli, kosong-kosongkan. Setelah bersih tahalli, isi-isikan. Setelah itu terserah Allah mau dia mau kasih kita dalam bentuk apa. Dikasihnya kita rezeki lancar. Itu juga bagian dari tajalli. Untuk kau cocoknya ku kasih rezeki lancar. Untuk kau cocoknya ku kasih ini. Untuk engkau cocoknya sesuainya ku kasih. Menurut ilmu Allah, bukan ilmu kita. Yang bahaya itu kita paksa Allah. Allah kasih rezeki. Aku tidak mau rezeki Allah. Aku mau kebal. Oh, bukan kemauan kita itu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah secara simpel. Nah, baru nanti kalau ada ustadz. Kajian kita subuh ini adalah membahas tentang hasad. Kalau begitu masuk ke mana? Kajian zuhur ini kita akan membahas tentang bagaimana supaya kita
menerima ketetapan Allah dengan lapang hati. Berarti masuk ke mana? Kajian kita pada kultum Ramadan ini adalah bagaimana supaya kita jangan masuk golongan munafik. Kajian kita pada kajian bulanan ini membahas tentang karamah wali-wali yang diambil dari kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Jami' Karamatil Aulia. Oh. Jadi udah tahu mapping ruangan-ruangannya. Ini ruang tamu, alat-alatnya meja, bunga. Ini dapur, alat-alatnya kuali, kompor. Ini jangan sampai salah letak, salah tempat atau bingung. Apalah pengajian ini, banyak sekali cabang-cabang. Nah, setelah tahu kotak-kotak besarnya, ini. Oh, ini. Dan antum jadi tahu juga nanti kalau siapa ustadz-ustadz yang kemana fokus arahnya. Kita selama ini lebih condong kemana selama ini kajian-kajian Ustadz Somad? Lebih kepada ini dan ini. Bersihkan hati, ridho, qanaah merasa cukup, tawakal. Jarang sekali kita mengkaji ini. Padahal banyak orang enaknya ini. Suka dia dengar wali songo. Karena memang kita dari kecil terbiasa dengan itu. Wali-wali, tentang wali songo, tentang ini. Siti Jenar. Ini hasilnya. Sedangkan ini prosesnya. Ini prosesnya. Ketika umur kita 1, 2, 3 menjelang 40, itu kita maunya hasil. Kalau sekolah maunya pas liburan tamat SMP. Kalau kuliah maunya wisuda. Kalau kerja maunya dapat gaji. Ini usia dari 1 ke 40 itu kita selalu ingin hasil. Tapi kalau kita sudah 41 sampai, itu lebih menikmati proses. Yang indah itu prosesnya. Bukan hasilnya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba ingin kajian, mau cerita-cerita wali aja, kira-kira levelnya mana? Justru proses itulah. Proses pensucian hati, proses. Kita kan tak selesai-selesai dengan ini. Dengan hasadnya aja tak selesai kita. Dengan hasad itu sampai sekarang tak selesai. Kalau hasad nengok orang mobil baru, hasad nengok orang beli rumah, itu masih lumayan. Kalau hasad nengok ustadz dapat gelar honoris causa, itu kan sesama ustadz itu. Sesama ustadz aja tak selesai hasad. Kan? Jadi artinya iblis itu keluar dari surga karena hasad kan. Iblis itu sudah sampai tajalli. Iblis itu sudah dialog dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam? Kenapa kau tak mau sujud kepada Adam? Itu bukan melalui WA itu. Bukan chatting itu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk? Langsung jawab iblis. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Ukhruj, kata Allah. Keluar kau dari surga. Malaka anta takabbara fiha. Tak layak kau membesarkan diri, menyombongkan dirimu di dalam surga. Takbur. Kenapa takbur muncul? Dari hasad. Fabi'izzatika. Tengok apa kata iblis. Fabi'izzatika. Dengan kemuliaanmu ya Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berikan aku limit tambahan waktu. Panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa jawab Allah? Innaka minal munzarin. Doa iblis pernah terkabul. Doa kita belum. Kalau gitu lebih hebat siapa? Lebih hebat iblis. Innaka minal munzarin. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ayat langsung dijawab. Innaka minal munzarin. Makbul doa iblis. Kalau cerita tajalli, jadi jangan bangga dulu baru dapat secercah karamah, kemana-mana sudah. Dengan siapa pengajiannya? Dengan Ustadz An. Tak ada apa-apanya kalau ngaji sama saya.
sampai ke puncak kaji, tapi sudah kena di pasal, sudah sampai ke atas, jatuh lagi ke bawah. Ibrahim bin Adham pulang ke kampungnya. Biasalah pakaian ulama. Yang dimaksud dengan pakaian ulama itu qolan suah. Habis qolan suah imamah. Habis imamah toilasan. Toilasan kain panjang yang nutup sini. Lalu kemudian pakai jubah. Habis pakai jubah pakai burdah. Burdah jubah luar yang kayak punya Habib. Itu namanya libasul ulama, pakaian ulama. Kemudian dia pulang ke kampung. Oh, disambut orang ramai di kampung, dicium tangannya. Muncul dalam hatinya ujub. Merasa ujub, merasa kagum pada diri sendiri. Pas pulang kampung berikutnya, dia pakai sirwal. Sirwal pakaian yang jauh dari ulama, pakaian orang awam. Pakai celana, habis itu dia pakai gamis. Komis, gamis itu jubah yang satu lapis. Dan hanya pakai kolan suah. Orang di kampungnya enggak respect, enggak respon. Ketika orang tidak menyambut dia merasa dirinya lemah, dia sedang menemukan. Lepas ini pindah dia ke sini. Tapi bukan berarti tujuan saya ini mau mengejek orang pakai sorban. Jangan nanti ketika kita jangan kaji ini konteks yang sedang ini dibawa keluar. Nanti ketika ada Habib atau Syekh pakai sorban, nampaknya ujub. Bukan itu maksudnya. Kita menuduh orang ujub itu udah kena juga di sini. Udah kena pada pasal ghibah, namimah, suuzon. Jadi dengan ngaji ini sesungguhnya jangan ini dikaji lalu untuk mengukur orang. Kita sibuk dengan aib-aib cacat diri kita ini. Apakah Ustaz Somad ini udah lepas dari yang ini? Belum. Bisa-bisa saya ini syirik. Menyembah siapa Ustaz? Ustaz kan enggak nyembah Lata Uzza, nyembah follower, nyembah subscriber. Bisa-bisa Ustaz ini nifak, munafik. Lain pas depan jamaah, lain di belakang jamaah. Lain dengan yang internet, lain dengan Ustaz, nanti datang pengajian kami ya. Insya Allah saya datang. Pas sama tim mana? Jangan kasih parah. Ustaz ini menimpa. Jangan mesti ada hasad, masih ada dengki, merasa diri lebih. Kalau dengar dari ceramah-ceramah Ustaz, saya ini dari luar negeri menulis, lebih takbur, ujub. Jadi yang kita inginkan itu adalah apa sebetulnya? Apa sebetulnya? Mau request tajalli yang mana kita? Mau yang jalan di atas air, yang mau tahu hati orang, yang mau kebal peluru, yang mau supaya kedip mata orang langsung mati. Ustadz kami ingin Ustadz dapat tajalli yang itulah Ustadz. Supaya sekali kedip haters itu langsung mati. Gak tahan kami Ustadz menengok Ustadz dibuli-buli itu. Kami maunya orang yang membuli Ustadz tuh, Ustadz langsung mati dia. Kalau begitulah logika berpikirnya, tidak perlu Nabi hijrah ke Madinah. Tak perlu proses itu sampai 23 tahun. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dikasihkannya aja Abu Lahab, ini Abu Lahab, Jahal, ini selesai. Habis, tak perlu sepanjang itu sejarah Islam itu. Sampai hijrah dulu ke Habasyah, Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kencing onta, Nabi diejek. Sebetulnya kedatangan Nabi itu mau menunjukkan bahwa proses perjalanan dakwah itu adalah manusiawi. Kalau mau cerita ilmiah. Tapi kalau tidak cerita ilmiah, jadi kalau ada nanti ya anak-anak muda yang lagi semangat, kebetulan semangatnya ngaji ini. Kenapa Ustaz nggak punya karamah? Kenapa nggak langsung aja Ustaz pukul lalu semua buzzer haters itu mati? Kalau begitu lalu ente masuk surga pakai apa? Di mana letak jihadnya? Di mana letak amar ma'ruf nahi mungkarnya? Di mana letak watawasobil haq watawasobis sobrnya? Di mana letak sabarnya? Jadi seandainya kita disuruh memilih di antara tajalli itu, mau pilih tajalli yang mana? Biarlah kau berikan kami tajalli yang istiqomah, menikmati ibadah,
menikmati khusyuk dalam sholat. Karena itulah nanti yang bisa jadi bekal menghadap Allah. Mau supaya setiap tamu yang datang itu kita tahu isi hatinya. Kira-kira apa yang bisa kita bawa dari itu untuk menghadap Allah? Pilihannya dua tajalli. Satu tajalli menikmati sholat, istiqomah dalam sholat, dan khusyuk dalam sholat. Satu tajalli. Dan itu tidak dilihat orang. Satu lagi tajallinya, siapa aja tamu yang datang, tahu kita isi hati. Kalau bolehlah memilih, biarlah ana yang menikmati sholat. Karena itu nanti yang bekal ana dikubur kan. Saat menjawab mungkar nakir, sholat ana itu menolong. Saat dihisab, itu juga menolong. Saat di surga. Adapun yang tahu isi hati orang tadi, sedang duduk di rumah. Ustadz, ini ada tamu mau datang. Ya, langsung dalam hati tahu. Oh, dia mau buat baleho untuk caleg. Kita pun langsung emosi. Langsung ngomongnya nyindir. Kita kalau mau ketemu ustadz itu niatnya mesti diluruskan. Habislah energi untuk itu. Marah-marah terus lah. Padahal awal-awal itu sudah dipesan sama orang di dapur. Nanti ada tamu, coba siapkan makan siang. Begitu tahu niatnya mau nyalek, udah air putih aja. Hilanglah memuliakan tamu, hilang. Jadi kalau kita bolehlah minta karomah terlalu tinggi, ma'unah, biarlah berlapang dada melihat orang lain dapat nikmat, bagaimana supaya kita hidup ini ridho, bagaimana supaya qanaah, bagaimana supaya tawakal. Adapun yang tadi-tadi itu, tapi kenapa Allah kasih kepada wali ini? Makom dia, level dia. Dia dikasih itu tidak ada ujubnya sama sekali. Dan memang untuk wasilah dakwah dia pada waktu itu. Kemudian Syekh Abdul Wahab, dia bukan sebagai seorang syekh lalu hanya berzikir dalam kelambu. Enggak. Dia mengirim. Kalau seorang syekh mursyid tidak bisa pergi, maka dikirimnya muridnya sebagai penggantinya. Penggantinya itu disebut dengan khalifah. Saya misal syekh mursyid, nggak bisa saya pergi, maka khalifah. Jadi selama dia menjadi mursyid, berapa khalifah yang dia angkat? Nah itu khalifah. Kamu nanti khalifahku untuk di sini. Kamu khalifahku untuk di sini. Di Riau diangkat khalifah untuk berdakwah di suku terasing. Kalau sekarang kami masuk ke Talang, beliau masuk ke suku Sakai. Masuklah khalifahnya tadi ke suku Sakai. Lalu kemudian ketika masuk ke suku Sakai tadi, batin, nama istilah tokoh masyarakat di Sakai itu batin. Ada batin hitam, ada batin putih. Batin-batin ini terganggu dengan kedatangan khalifah tadi. Sebab kedatangan khalifah ini mengganggu stabilitas keamanan suku Sakai. Maka batin-batin ngumpul dipanggil khalifah. Khalifah jangan masuk lagi ke sini. Kalau memang khalifah hebat, kalau memang kalian punya ilmu tinggi, kalau memang kalian hebat, orang tarekat Naqsabandiyah, tolong sunat saya. Kata batin-batin. Tolong khitan saya. Kata khalifah, kalau cuma untuk mengkhitan kamu tak perlu aku, cukup muridku aja. Panggilnya muridnya. Murid ini tolong kau khitan dia. Kebetulan muridnya sudah megang golok. Golok itu kan yang tajam bagian mana? Bawahnya kan. Kata muridnya kalau untuk mengkhitan kau tak perlu pakai bawah ini, cukup pakai atasnya. Diputarnya sekali putus. Kalau untuk mengkhitan kau tak perlu pakai bawah ini. Cukup dengan atas nih kata dia. Putar sekali, putus. Itulah asalnya orang itu masuk Islam. Masuk Islam Sakai. Kisah ini ditulis oleh U.U. Hamidi, tokoh budaya Melayu Riau, dalam buku Peran Tarekat Naqsabandiyah dalam Pengislaman Suku Sakai. Dicetak oleh UWIR Press. Saya baca buku ini 98 di perpustakaan mahasiswa Riau di Kairo. Dari pembahasan tahalli dengan tajalli, ana yakin dan percaya kisah yang antum ingat pasti kisah si Abdul Wahab. Boleh dites.
Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Jadi kajian ini supaya kita memandang masalah ini clear. Dari penjelasan ini kira-kira clear. Supaya jangan sampai nanti ada tuduhan kisah wali-wali itu diciptakan. Kisah wali-wali itu real, terjadi. Jangan pula kita memandang bahwa wali lebih hebat daripada sahabat Nabi. Tidak. Lalu kemudian memposisikan diri kita. Nah, itu tujuan dari penjelasan sunnah.